Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman semuanya, para pecinta Tosan Aji ataupun yang baru bergabung. Saya persilahkan untuk Anda subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya yang berkenaan membahas tentang Tosan Aji. Tosan Aji, di situ ada keris, tombak, pedang, dan pusaka-pusaka peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Kawan-kawanku sekalian, berkeris adalah suatu cara untuk turut andil dalam pelestarian budaya-budaya yang ada di Nusantara ini, kawan-kawan. Tentunya semuanya penuh pembelajaran, kawan-kawan. Mempelajari tentang keris, mempelajari tentang tombak, mempelajari tentang pedang adalah hal yang cukup rumit namun bisa kita pelajari. Dan tentunya perkerisan tombak serta pedang ini berkaitan erat dengan sejarah. Berkaitan erat dengan sejarah. Dan kebenaran absolut yang sebenarnya hanya ada pada fakta kejadian di zaman dahulu yang bersinggungan langsung dengan sejarah tersebut. Misalkan orang-orang Singosari, orang-orang Mojopahit yang kita pelajari hari ini, kebenaran absolut adalah milik mereka. Kita sebagai generasi penerus hanyalah sebagai pembelajaran, hanyalah sebagai peneliti, dan kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengungkapkan membabar satu pusaka. Mungkin ada satu kesalahan-kesalahan dan itu hal yang wajar, teman-teman. Yang tidak wajar adalah merasa paling benar dalam membabar suatu pusaka. Dia merasa paling benar, dia merasa paling valid datanya. Dan ini sangat disayangkan dan ini tidak dibenarkan dalam berkeris. Karena berkeris itu sangat kompleks, teman-teman. Ada berbagai macam pamor, ada berbagai macam dapur, ada berbagai macam bentuk-bentuk dapur yang mungkin tidak masuk dalam pakem. Nah, ketika kita merasa itu paling benar, maka disitulah sebetulnya suatu kesalahan. Tanpa menerima kritik, tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima masukan. Karena yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya, kebenaran absolut adalah milik mereka yang bersinggungan langsung dengan pusaka tersebut. Maka dari itu, kawan-kawanku sekalian, tentunya saya sebagai pakeris yang masih junior, yang masih beberapa tahun saja kenal tentang keris, saya sangat terbuka apabila ada senior-senior saya di perkerisan untuk memberikan masukan-masukan, memberikan kritik, memberikan saran, dan itu tentunya sangat akan membantu saya dan membangun channel ini dengan baik dan membuat semua akan tercerahkan. Saya sangat terbuka apabila ada senior-senior saya di dunia perkerisan memberikan masukan di kolom komentar, memberikan suatu kritik, dan itu saya sangat senang sekali. Karena semuanya apa yang saya sampaikan materi itu merujuk kepada satu kitab perkerisan, dan semuanya akan merujuk kepada pakem-pakem perkerisan, dan tentunya semua akan ada perbedaan. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, dan tentunya perbedaan itu akan membuat kita bersatu untuk saling melestarikan, saling bertukar pikiran, saling sharing, saling nasihat menasehati tentang dunia perkerisan, tentang dapur, pamor, tentang sejarahnya. Nah, itu kita akan semakin kokoh dalam mempersatukan dunia Tosan Aji ini. Kawan-kawanku sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bukan keris ya, tapi lebih kepada dapur tombak, teman-teman. Lebih kepada tombak, dan tombak ini sangat unik sekali. Mari kita lihat untuk tampilan awalnya seperti ini, kawan-kawan. Ini kayu jati gembol jati, dan ukirannya sangat sederhana seperti ini, sangat sederhana. Kalau secara visual dilihat-lihat ya cukup bagus lah.
cukup layak. Kita lihat langsung kepada isinya seperti apa kira-kira. Oke, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini teman-teman. Wow, seperti ini teman-teman. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, mari kita buka. Sebetulnya kalau kita lihat tidak ada kesan kegagahan, tapi bentuk seperti ini. Kesannya itu wingit teman-teman. Wingit serta sedikit menampilkan aura-aura magis pada sebilah tombak ini, yang dapurnya itu masuk pada banyak angkrem. Ya, kita melihat visual dari dekat seperti ini, terlihat bahwa bahan besinya sangatlah detail, secara pamor pun sangat detail, dan bahan-bahan pamornya dari meteorit. Ya, estimasi pembuatannya ini masuk pada Madura sepuh teman-teman. Jika kita melihat bahan seperti ini serta tekstur besinya, ini masuk pada Madura sepuh. Madura sepuh itu bukan Madura sepuh itu seera dengan masa ekspansi dari Majapahit, yaitu abad ke-14 teman-teman. Abad ke-14. Beginilah teksturnya. Oke, banyak angkrem itu sebetulnya apa sih gitu. Mari saya coba menerangkan tentang banyak angkrem ini. Sebetulnya banyak angkrem itu merupakan tombak ya yang bernilai mistik. Mempunyai nilai mistik di sini. Bentuknya juga beda dengan tombak-tombak yang lain yang pada umumnya, yaitu menyerupai bentuk angsa teman-teman. Ini sebetulnya menyerupai bentuk angsa. Sebetulnya ini adalah bentuk angsa teman-teman. Tapi karena mengalami sebuah evolusi pada wilahnya, maka mau tidak mau wilah akan termakan oleh waktu serta terjadi korosi seperti ini. Menyerupai seperti angsa sehingga bisa disebut juga banyak angkrem. Banyak itu kan bahasa Jawa teman-teman. Lebih kepada tombak ini menyerupai angsa yang angkrem atau mengerami telurnya, maka disebut banyak angkrem. Ketidaksimetrisan bilah banyak angkrem ini menjadikannya lebih unik di saat dapur tombak yang lain selalu dituntut menjaga kesimetrisan bentuk. Maka lain halnya dengan tombak banyak angkrem ini teman-teman. Karena ketidakpraktisan bentuk bilahnya ini apabila digunakan untuk keperluan berperang, maka menjadikan tombak banyak angkrem disimpan sebagai pusaka sebetulnya. Lebih banyak diharapkan pada nilai-nilai isinya atau esoterinya. Masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam teman-teman. Itu juga sebabnya nenek moyang kita dahulu sangat terinspirasi dengan kejadian-kejadian alam di sekitarnya. Di dalamnya kehidupan angsa memiliki rasa kekeluargaan dan toleransi yang kuat. Ketika sang betina sedang mengerami telur, ini filosofinya, sang jantan pun menjaganya. Kemudian dijaganya pula ketika sang betina dan anak-anaknya terhadap serangan atau dari ancaman yang membahayakan keluarga banyak itu. Selain itu adalah hal lumrah apabila angsa digunakan sebagai satpam penjaga rumah teman-teman. Selayaknya anjing penjaga, angsa sangat teritorial. Mereka fanatik menjaga wilayahnya mirip anjing. Dan siapapun yang masuk ke dalam wilayah angsa tersebut, maka mereka akan berteriak dan melawan serta menyerang. Itu ciri-ciri dari banyak angkrem kawan-kawan. Ada yang punya banyak angkrem di rumah? Ada yang punya angsa di rumah?
Dan itulah filosofi Jawa kejawen di zaman dahulu, kawan-kawanku. Jika kita melihat kepada pamornya, pamor yang sangat detail dan saya herannya, itu masih utuh sampai sekarang. Padahal sudah ratusan tahun, teman-teman. Dan ini satu yang menurut saya sangat spesial, karena sangat jarang memang senjata seperti ini yang lebih kepada tayuhan atau esoterinya, yang utuh dan tergolong pamornya masih utuh, meskipun sudah pada ujungnya di daerah sini sudah agak aus atau agak korosi, teman-teman. Namun secara keseluruhan bentuk ini masih sangat utuh kesemuanya. Ini adalah pamor ujung gunung, teman-teman. Bagaimana filosofi dari pamor ujung gunung itu merupakan lambang pencapaian sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang tertinggi dan pengaruh yang menyeluruh terhadap semua yang ada di sekitarnya. Yaitu puncak sebuah kekuasaan, kewibawaan, naik pangkat, mendapatkan jabatan, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itulah filosofi dari pamor ujung gunung. Maka sangat cocok sekali untuk para pemimpin, untuk para owner, direktur misalkan, untuk para anggota TNI, anggota kepolisian. Maka banyak angkrem ini sangat layak untuk disimpan sebagai ageman, sebagai tayuhan, sebagai pegangan. Begitulah, teman-teman, tentang filosofi tentang banyak angkrem serta pamor dari banyak angkrem ini, yaitu pamor ujung gunung. Terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa di subscribe serta ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.